Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan atas Nur Habibah, Ahsanul Amaliyah, Zain Maula, Nandita Maharani, Anissa Khoriratul, dan Dewi Puspita akan menjelaskan mengenai Pegadaian. Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan lainnya yang sudah lama beroperasi di Indonesia, yang dimaksudkan untuk memberi pinjaman-pinjaman kepada perseorangan. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan, yang bertujuan untuk mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan pelepas uang yang dalam memberikan pinjaman mengenakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda atau sering kita sebut sebagai rentenir. Pada tahun 1971 sampai 1990, Pegadaian berstatus sebagai perusahaan jawatan, yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, perusahaan jawatan Pegadaian berubah kembali statusnya menjadi perusahaan umum Pegadaian hingga sekarang, dan yang terakhir diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Pengertian Pegadaian. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberi kekuasaan kepada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Perusahaan Pegadaian bertugas memberi kredit secara hukum gadai, di mana masyarakat yang membutuhkan pinjaman diwajibkan menyerahkan harta gerak pada kantor cabang Pegadaian, disertai dengan pemberian hak untuk melakukan penjualan lelang bila setelah waktu perjanjian kredit habis, nasabah tidak menebus barang tersebut. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pokok pinjaman disertai bunga, ditambah dengan biaya lelang. Sisanya dikembalikan kepada nasabah pemilik barang semula. Misi Perusahaan Umum Pegadaian. Yang pertama, menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya. Organisasi dan tata kerja. Perusahaan Pegadaian secara teknis berada di bawah Departemen Keuangan. Secara operasional, pengawasan kerja yang dilakukan oleh Ditjen Moneter meliputi proses penilaian dan pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemberian izin investasi, penarikan kredit dan pelepasan kekayaan milik perusahaan, penilaian laporan keuangan, dan kinerja manajemen serta kinerja perusahaan. Bentuk hukum BUMN Perjan mengharuskan semua pegawai berstatus pegawai negeri, termasuk organisasi, tata kerja, dan pola penggajian. Struktur organisasi manajemen pimpinan terdiri atas seorang direktur utama, dibantu oleh 3 direktur, masing-masing direktur keuangan, direktur perencanaan dan pengembangan, serta direktur umum. Berikut adalah struktur organisasi Pegadaian tingkat cabang. Mengenai pokok-pokok pengaturan kegiatan kerja antara lain sebagai berikut. Kepala Pegadaian Pusat berwenang menentukan besarnya plafon kredit, tingkat bunga atau sewa, modal yang dibebankan kepada para nasabah penggadai, jangka waktu pinjaman, jenis barang bergerak yang dapat digadaikan, serta standar nilai taksiran dan cara penebusan tata-tata cara lelang. Pejabat pamong praja atau bupati atau wedana ikut mengawasi kegiatan kepala cabang dan usaha pegadaian negeri. Berdasarkan struktur organisasi di slide sebelumnya, kantor cabang Perum Pegadaian mempunyai bentuk organisasi staf dan garis, yang dalam hal ini para asisten manajer berfungsi sebagai staf manajer, sedangkan manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah. Tugas dan fungsi pokok. Berdasarkan keputusan Direksi Perum Pegadaian
nomor OPP 2/67/5 tahun 1998 tentang pedoman operasional kantor cabang Perum Pegadaian menyatakan bahwa manajer kantor cabang mempunyai tugas pokok, yaitu menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, manajer kantor cabang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Pemberi kredit, 2. Penaksir barang jaminan, 3. Kasir, 4. Penjaga gudang, 5. Penyimpan barang jaminan emas, dan keenam, petugas tata usaha. Kegiatan usaha. 1. Pinjaman usaha gadai. Pinjaman yang diberikan dikelompokkan dengan besarnya pinjaman atau pagu kredit, masing-masing berdasarkan nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan. 2. Usaha syariah. Berdasarkan surat edaran direksi nomor 27/UE1.00/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang perubahan biaya administrasi gadai syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Juli 2005. Baik, selanjutnya adalah produk unit layanan. Produk unit layanan Pegadaian ada 14. Yang pertama yaitu kredit cepat aman atau KCA, yaitu pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang aman, cepat, dan mudah. Barang jaminan berupa perhiasan emas atau permata, mobil, sepeda motor, alat elektronik, kain, dan alat rumah tangga. Yang kedua, jasa taksiran, yaitu layanan bagi masyarakat yang ingin tahu nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki, seperti emas, berlian, batu permata, dan lain-lain. Yang ketiga, jasa titipan, yaitu layanan bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki, terutama bagi orang-orang yang ingin meninggalkan rumah dalam waktu lama. Yang keempat, kredit angsuran fidusia atau kreasi, yaitu pemberian pinjaman pada pengusaha mikro atau kecil untuk membangun usaha mereka dan pengembaliannya dilakukan dengan cara mengangsur. Yang kelima, kredit angsuran sistem gadai atau krasida. Secara pengertian, krasida sama dengan kreasi. Perbedaannya terletak pada jenis barang jaminannya, di mana kreasi berupa BPKB kendaraan bermotor, sedangkan krasida berupa perhiasan emas dan kendaraan bermotor yang harus disimpan di Pegadaian. Yang keenam, kredit serbaguna atau kresna, yaitu pemberian pinjaman kepada pegawai atau karyawan untuk kegiatan produktif atau konsumtif dan pengembaliannya secara angsuran sesuai penghasilan masing-masing pegawai dengan jangka waktu kredit maksimum 36 bulan. Yang ketujuh, jasa lelang. Perum Pegadaian mempunyai satu anak perusahaan yaitu PT Balai Lelang Artagasia yang bergerak di bidang jasa lelang dengan menyelenggarakan penjualan di muka umum secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan, kredit perumahan swadaya atau KREMADA, yaitu layanan kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang digunakan untuk perumahan, seperti perbaikan rumah, pembangunan rumah, dan perbaikan lingkungan perumahan. Yang kesembilan, kredit tunda jual gabah atau PYD golongan G, yaitu layanan kredit bagi petani untuk membantu memenuhi kebutuhan dana pengolahan sawahnya, dikarenakan menunggu kenaikan harga gabah. Barang jaminannya berupa gabah kering giling. Yang ke-10, unit gadai efek, yaitu jasa pelayanan gadai dengan barang jaminan berupa saham atau efek. Yang ke-11, kiriman uang cara instan, cepat, dan aman atau KUCICA, yaitu jasa pengiriman uang. Yang ke-12, ARUM, yaitu jasa kredit dengan jaminan fidusia untuk para pengusaha mikro yang menginginkan dasar syariah. Yang ke-13, murabahah logam mulia untuk investasi abadi atau mulia. Pembiayaan mulia adalah pembiayaan emas batangan kepada nasabah dengan pola angsuran untuk jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, galeri, yaitu layanan jual dan beli perhiasan seperti emas, berlian, dan perak yang dilampirkan sertifikat jaminan. Selanjutnya yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian merupakan lembaga yang memiliki tujuan membantu masyarakat kecil agar tidak terlibat praktik rentenir, riba, dan gadai gelap. Bagi masyarakat menengah ke bawah, Pegadaian dianggap sebagai the last lender atau kreditur terakhir untuk mendapatkan uang tunai. Dengan moto mengatasi masalah tanpa masalah, Pegadaian memberikan pinjaman uang tanpa menyulitkan si peminjam.
Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang paling mampu dan cepat dalam mengatasi masalah keuangan nasabah. Tidak ada prosedur dan syarat yang bertele-tele. Oleh karena itu, Pegadaian menggunakan moto mengatasi masalah tanpa masalah. Selanjutnya ada jaringan pelayanan. Pegadaian memiliki lebih dari 4.300 jaringan pelayanan. Jaringan pelayanan tersebut terdiri dari 1 kantor pusat, 12 kantor wilayah, 59 kantor area, 642 kantor cabang, 3.579 kantor unit pelayanan cabang, 29 gerai The Gate Coffee and Gold, dan 14 bank sampah. Namun, pada tahun 2020, selama pandemi di tahun ini, sebanyak 102 kantor cabang tutup dikarenakan masuk ke dalam zona merah. Penutupan 102 kantor cabang ini membuat laba bersih turun sebanyak 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, sumber dana Pegadaian. Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat, seperti tabungan, giro, dan deposito. Untuk itu, Pegadaian mendapat sumber dana berasal dari yang pertama modal sendiri. Modal awal sebanyak 205 miliar rupiah dan secara bertahap pemerintah memberikan tambahan modal. Yang kedua ada pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka panjang dan kredit likuiditas Bank Indonesia, dan yang terakhir penerbitan obligasi. Yang selanjutnya ada penyaluran dana Pegadaian. Dana yang berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Pegadaian. Dana tersebut digunakan antara lain untuk hal-hal berikut. Yang pertama, uang kas dan dana likuid lain. Perum Pegadaian memerlukan dana likuid untuk berbagai kebutuhan seperti kewajiban yang jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai, biaya operasional yang harus segera dikeluarkan, pembayaran pajak, dan lain-lain. Yang kedua, pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris. Aktiva tetap berupa tanah, bangunan, dan inventaris ini tidak secara langsung menghasilkan penerimaan bagi Pegadaian, namun sangat penting agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan lancar. Aktiva tetap ini antara lain berupa tanah, kantor, atau bangunan, komputer, kendaraan, berangkas, dan lain-lain. Yang ketiga ada pendanaan kegiatan operasional. Kegiatan operasional memerlukan dana yang tidak kecil. Dana ini antara lain digunakan untuk gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan lain-lain. Yang terakhir, penyaluran dana. Penggunaan dana untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva karena merupakan kegiatan utamanya. Perkembangan usaha. Perkembangan usaha mengalami kemajuan yang baik ketika diberlakukan politik uang ketat di mana perbankan Indonesia menaikkan suku bunga yang cukup tinggi, sehingga banyak orang berpindah ke Pegadaian. Hal tersebut karena suku bunga Pegadaian jauh lebih murah. Pegadaian dikenal dengan nama sewa modal dan tidak dikenakan biaya lain-lain. Prosedur memperoleh pinjaman. Cara memperoleh kredit dari Pegadaian diperoleh dengan nasabah datang ke kantor Pegadaian dengan membawa barang-barang jaminan. Barang jaminan tersebut dapat berupa emas, berlian, kendaraan, barang elektronik, serta peralatan rumah tangga lainnya. Barang jaminan tersebut diserahkan pada petugas penaksir. Setelah dihitung nilai barang, kemudian ke kasir untuk menerima kredit yang diajukan. Penetapan nilai pinjaman dapat mencapai 84% hingga 89% dari nilai taksiran. Prosedur pengembalian pinjaman. Uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu. Proses pengembalian kredit sampai penerimaan kembali barang jaminan memakan waktu 15 menit dan tidak dikenakan biaya lainnya kecuali sewa modal dan biaya asuransi. Tata cara pengembalian pinjaman sangat mudah, yaitu dengan cara nasabah datang langsung membawa uang dan surat pinjaman menemui kasir. Kemudian, petugas akan menyerahkan barang yang dijaminkan.
Baik, selanjutnya lelang barang jaminan. Pada lelang barang jaminan dilakukan jika sampai batas waktu kredit nasabah tidak dapat melunasi, mencicil, atau memperpanjang kredit, maka barang jaminan akan dilelang pada bulan kelima yang dilaksanakan oleh Pegadaian. Ketika barang jaminan telah dilelang, maka nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan dari hasil penjualan dalam lelang, setelah dikurangi oleh uang pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lelang. Apabila kredit belum dapat dikembalikan pada waktunya, maka dapat diperpanjang dengan cara dicicil atau digadai ulang. Tetapi jika setelah dilelang terjadi kelebihan, maka kelebihan tersebut dapat diambil sesudah pelelang, di mana tenggang waktu pengembalian ditentukan selama 1 tahun setelah tanggal lelang. Nasabah utama. Prioritas yang dilaksanakan oleh jasa pegadaian diberikan kepada masyarakat ekonomi lemah, baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap. Kredit pegadaian bersifat multipurpose, baik kebutuhan produktif, semi-produktif, maupun konsumtif. Berdasarkan profesi, nasabah pegadaian mayoritas dari petani 52%, pedagang 16%, nelayan 6%, industri rumah tangga 2%, dan profesi lainnya 24%. Sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sekarang masih belum memadai jika dibandingkan dengan kondisi sumber daya manusia pada saat Perjan ke Perum, serta prediksi kebutuhan sumber daya manusia untuk 5 tahun yang akan datang, terlihat bahwa kualitas sumber daya manusia perusahaan masih jauh dari kata yang diharapkan. Data kualitas sumber daya manusia ditinjau dari pendidikan formal, yaitu yang pertama, pengembangan sumber daya manusia, memberi kesempatan studi lanjut pegawai pada pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua, memberi pengharapan pada pegawai yang berinisiatif sendiri, seperti melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, mewajibkan setiap atasan selaku manajer sumber daya manusia untuk membina, mendidik, dan melatih para pegawai bawahannya secara langsung. Dan yang kedua, yaitu budaya kerja intan, ada inovatif, nilai moral tinggi, terampil, adil layanan, dan nuansa citra. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.